Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi dengan saya, Pak Farhan Fuadi, dalam mata pelajaran Ulumul Hadis ya. Dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian karena mungkin materi yang akan saya jelaskan nanti itu kurang jelas karena memang saya sendiri masih belum terlalu pulih badan karena sakit. Ya sudah. Jadi nanti teman-teman, kalian semua itu akan ada materi tentang macam-macam hadis. Hadis do'if, terutamanya hadis do'if. Dari sisi apa? Dari sisi keterputusan sanadnya. Nah, sebelum itu, coba samian itu baca itu ya. Belajar itu harus fokus. Ini tidak bosan-bosan saya jelaskan kepada teman-teman atau adik-adik sekalian kelas 10, teman 1 Jember, bahwa belajar itu harus fokus. Karena katanya Sayyidina Umar Ibn Khattab, itu beliau mengatakan, siapapun yang tidak bisa fokus, maka akan sia-sia usaha dan kesungguhannya. Jadi akan sia-sia. Oleh karena itu, ya kita nanti slow aja, kemudian mengalir. Setelah itu jangan terlalu tegang. Pokok intinya ketika belajar dengan saya, maka nanti harus belajar dengan harus fokus. Itu. Kemudian teman-teman, karena sekarang ini pembelajarannya COVID, maka saya menggunakan YouTube memang. Ini ada sebuah renungan dari guru saya. Jadi, kata guru saya itu begini. Penanganan COVID lebih banyak menggunakan resep manusia dan ternyata hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu, maka sudah saatnya menggunakan resep Tuhan untuk menundukkan COVID. Kita sudah menggunakan hand sanitizer, kita sudah menggunakan masker dan juga yang lain-lain. Ternyata masih ada varian COVID yang baru. Nah, ini menunjukkan di samping ikhtiar kita kepada manusia, di samping ikhtiar kita sebagai manusia, maka nanti kita juga harus melakukan ikhtiar yang bersifat doawi atau ikhtiar usaha-usaha yang di situ berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ketika melihat video ini, saya anjurkan untuk membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya ulangi lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sudah teman-teman. Nah, setelah itu kita akan lanjut membahas mengenai macam-macam hadis mardud. Jadi, macam-macam hadis mardud ditinjau dari sisi terputusnya sanad. Berarti nanti ada dua teman-teman. Ada hadis mardud yang itu ditinjau dari sisi yang lain, kemudian ada yang ditinjau dari sisi terputusnya sanad. Nah, kalau macam-macam hadis mardud ditinjau dari sisi terputusnya sanad, itu terbagi menjadi 4. Jadi semua ini nanti itu ada 4, itu semuanya terputus sanadnya, intinya terputus. Namun terputusnya itu beda-beda. Kalau mu'allaq itu begini, kalau mursal itu begini, kalau mu'dol itu begini, kalau munqati itu begini. Jadi yang perlu kalian ketahui pertama kali adalah bahwa ini macam-macam ini adalah hadis do'if ditinjau dari sisi terputusnya sanad. Oleh karena itu macam-macam ini maka semuanya itu ada sanad yang terputus. Begitu teman-teman. Oh iya, adik-adik sekalian, mungkin saya akan menjelaskan mengenai 2 saja karena kondisi badan saya belum fit. Jadi yang saya akan jelaskan nanti adalah mu'allaq sama mursal. Nanti ini dihafalkan ya nanti ini. Ini adalah poin yang harus dihafalkan. Kemudian, nah sekarang, apa itu hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq adalah hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad. Jadi mulai dari awal sanad itu gak ada perawi sama sekali. Baik satu orang ataupun lebih secara berurutan. Maksudnya gimana? Itu ada kata kunci di situ. Yang pertama adalah hilangnya perawi, terputusnya sanad. Kemudian yang kedua adalah satu orang atau lebih. Baik mulai dari awal, sanadnya itu mulai dari awal, satu orang atau lebih. Nah, kemudian kata kunci yang berikutnya adalah secara berurutan. Oleh karena itu, maka nanti persyaratan hadis itu disebut sebagai hadis mu'allaq. Yang pertama adalah hilangnya perawi. Yang kedua adalah satu orang atau lebih. Yang ketiga, hilangnya harus secara berurutan. Contohnya itu, An Abdillah bin Abbas yaqul, qala Rasulullah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas itu tidak sebutkan sebelumnya.
tabi'in, tabi'ut tabi'in itu tidak dijelaskan semuanya secara berurutan. Maka ini disebut sebagai hadis mu'allaq. Gitu teman-teman. Intinya adalah kalau hadis mu'allaq itu kata kuncinya yang pertama harus hilang perawinya. Itu semuanya itu wis. Yang kedua adalah hilangnya itu satu orang atau bisa lebih. Kemudian hilangnya itu harus secara berurutan. Kalau misalkan ada suatu hadis kok rawinya itu hilang tidak secara berurutan, maka bukan hadis mu'allaq. Oke, itu teman-teman. Jadi yang harus kalian hafalkan adalah definisi dari hadis mu'allaq sama kata kunci itu. Sudah. Yang kedua adalah hadis mu'dhal. Apa itu hadis mu'dhal? Hadis mu'dhal adalah hadis yang periwayatan sahabat itu tidak dicantumkan dalam sanad. Nah, kalau ini gampang teman-teman. Kata kuncinya apa? Ada sanad yang terputus. Nah, siapa yang sanad itu terputus? Sanadnya sahabat. Contohnya adalah an Ibnu Musayyab anna Rasulullah. Ibnu Musayyab ini adalah Ibnu Musayyab itu adalah tabi'in. Sebelum tabi'in itu ada yang dinamakan dengan sahabat. Ternyata tidak ditulis langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini disebut sebagai hadis mu'dhal. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk hadis mu'dhal itu kata kuncinya cuma ada dua. Ada sanad yang terputus, kemudian yang kedua adalah tidak disebutkan sanad pada sahabat. Cuma sahabat toh, yang lain disebutkan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu saja. Tolong nanti itu untuk yang definisi dari mu'allaq sama mu'dhal itu harus dihafalkan. Kemudian kata kuncinya itu harus dihafalkan juga. Nanti kita akan belajar untuk mengulangi hafalan dengan cara mengulangi saja nanti. Enak kok, gampang ini kok. Ya sudah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan juga jaga kesehatan semuanya karena sekarang COVID itu melonjak sangat drastis. Seperti yang sebelumnya kami katakan bahwa selain kita itu berusaha untuk ikhtiar manusiawi, juga ikhtiar secara ilahi dengan mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.